Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to Tristan Family. Jangan lupa subscribe, tekan notifikasi, like and comment ya. Assalamualaikum. Kembali lagi di Madinah part 2. Hari ini hari kedua kita di Madinah. Kita akan berkeliling di sekitar Masjid Nabawi. Jadi di sekitaran Masjid Nabawi ini selain banyak bangunan hotel, di sini juga ada beberapa jenis masjid. Dan masjid ini diberi nama atau dinamai sesuai dengan nama para sahabat Nabi dan salah satu putra beliau. Untuk lebih detailnya nanti Muntawif atau tour leader biasanya akan menjelaskan masjid-masjid, nama-nama masjid yang ada di sekitaran Masjid Nabawi dan sejarah yang ada di Masjid Nabawi ini. Sehat sampai nanti menyelesaikan semua rangkaian ibadah selama di kota suci Madinah dan kota suci Mekah. Yang kedua, salawat masalam semoga tetap tercurah dengan kita. Ceritanya merupakan rumah beliau, rumah para sahabat itu. Jadi ini Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, di belakang sana ada Sayyidina Umar bin Khattab, di sana ada Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina dan sahabat Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Nah, kalau yang depan itu adalah Masjid Gomamah. Gomamah itu artinya awan. Jadi dulu di Madinah ketika Rasulullah berada di sini pernah terjadi serta para sahabat baik itu kaum Ansor maupun Muhajirin melaksanakan sholat istisqa di masjid yang depan itu yang besar itu, Masjid Gomamah. Alhamdulillah qadarullah langsung. Lanjut kita mengunjungi salah satu pasar Nabi. Jadi kalau kalian mau belanja oleh-oleh bisa di sini. Kemudian setelah ini kita biasanya diberikan waktu untuk mungkin take foto atau video sama burung-burung. Lanjut ke pintu 310. Nah, di pintu 310 ini adalah salah satu pintu menuju Raudhah dan juga tempat pengisian air zam-zam. Jadi kalau kalian biasanya di Masjid Nabawi itu ada beberapa jenis keran. Kalau keran di luar itu bukan air zam-zam ya. Jadi kalau yang keran yang ada di dalam masjid itu dipastikan air zam-zam dan biasanya ada tulisannya. Kemudian kalau kalian ingin bawa jerigen 5 liter, kalian bisa ke pintu 310 karena di sini adalah tempatnya. Jadi kalian bebas mengisi ulang air zam-zam untuk dibawa ke kamar hotel sepuasnya. Lanjut kita menuju arah Kubah Hijau. Jadi tour leader kita menyarankan atau membawa kita ke Kubah Hijau untuk kembali menyapa, memberi salam kepada Rasulullah, dan mungkin kalau kita sebelum berangkat ada teman-teman kita yang menitip salam, kita bisa sampaikan langsung di depan Kubah Hijau. Nanti juga tour leadernya biasanya akan menjelaskan sejarah tentang Kubah Hijau itu sendiri. Posisinya ibarat kata itu kepala Rasulullah, ya? Kepala Rasulullah. Nah, kepala Sayyidina Abu Bakar berada di bahu Rasulullah. Kepala Sayyidina Umar berada di bahu Sayyidina Abu Bakar. Nah, beliau meninggal mencontohkan ke kita bagaimana adabnya. Pada waktu Rasulullah meninggal kan setelah menyelesaikan agenda bersama rombongan lain atau jamaah lain berkeliling di sekitaran Masjid Nabawi, lanjut mungkin kita melaksanakan sholat duha, dan pada malam harinya nanti kita ada jadwal untuk berkunjung ke pintu sebelah Raudhah. Jadi kali ini kita berkesempatan untuk menuju pintu sebelah Raudhah.
Jadi maksudnya pintu sebelah Raudhah ini adalah kita bisa melihat atau berkunjung ke makam Rasulullah, melihat ya, tapi ini jaraknya lebih jauh. Kalau misalnya kalau ingin lebih dekat, kita harus pakai aplikasi nusuk. Jadi kalau pakai aplikasi nusuk itu sudah terjadwal untuk perempuan dan laki-laki, jadi lebih mudah untuk masuk dekat mimbar atau makam Rasulullah itu sendiri. Kalau lewat yang di video ini kita bisa masuk lihat makam tapi agak jauh. Dan untuk jamaah wanita ini diberikan kesempatan sekitar setelah habis isya pintu ini dibuka. Setelah berkunjung ke makam Rasulullah walaupun agak jauh, lanjut kita menelusuri ke arah hotel. Lagi-lagi saya memberanikan diri sendirian keluar dari rombongan untuk melihat situasi sekitaran Masjid Nabawi di malam hari. Percaya nggak percaya, walaupun kita jalan sendiri di Masjid Nabawi ini, berasanya itu kita aman. Kalau menurut saya ya, aman, terus tenang. Kemudian kalau siang kan panas ya. Nah ini untuk malam hari ini kayaknya waktu tepat untuk benar-benar kita bisa explore sekitaran yang ada di Masjid Nabawi. Nah ini tiba-tiba Bibi datang nyamperin sambil sekalian ngambil air zam-zam di pintu 30. Kalau kalian kesini wajib-wajib bawa zam-zam atau ngambil zam-zam sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau memang waktu musim panas memang butuh banget air zam-zam, itu benar-benar air luar biasa. Jadi mencegah dehidrasi dan juga kalau Mimi bilang sih sebagai tombol obat gitu ya. Lanjut, ini situasi keesokan harinya, tepatnya saat selesai sholat subuh. Dan ini secuplik video saat kubah dalam Masjid Nabawi terbuka. Aslinya kalau kalian lihat secara langsung itu Masya Allah keren banget. Jadi memang waktu-waktu untuk pas dibukanya kubah ini sekitar jam 6 atau saat surup. Setelah sarapan, kita dan rombongan bertolak ke Masjid Quba sambil di dalam bis kita mendengarkan cerita atau sejarah dari Nabi dan kota Madinah. Pasukan muslim menang ketika perang Badar. Karena posisi Badar kalau kita hubungi ya lumayan jauh, sehingga segitu kita tidak sampai ke kota. Oke, ibu-ibu dan bapak para tamu dan tamu Rasulullah, di tempat sebelah kiri ada 4 menara putih. Itu adalah Masjid Quba. Jadi Masjid Quba didirikan karena ketakwaan dan salah satu setelah Masjidil Haram, setelah Masjid Nabawi, setelah Masjidil Aqsa, baru urutan keempat adalah Masjid Quba. Kita lagi di Masjid Quba. Masjid Quba. Masya Allah.
ini. Masya Allah, ini Pak Haji kecil. Mau nggak, Mak? Mana Pak Haji kecil lagi? Masya Allah, anak ganteng. Masjid Kuba ini adalah salah satu masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah. Kemudian jikalau kita sholat di Masjid Kuba ini, kita akan mendapatkan pahala sebesar pahala umroh. Jadi memang kita berlomba-lomba untuk sholat sunnah di Masjid Kuba ini. Setelah selesai kita berkunjung ke Masjid Kuba, lanjut ke destinasi selanjutnya, yaitu kita akan berkunjung ke Jabal Uhud. Nah, di Jabal Uhud ini panas ya, panas banget. Jadi kalau kalian kesini waktu musim awal seperti kami, jangan lupa bawa payung, jangan lupa bawa topi, kacamata, dan sunscreen. Dimana di sini ada beberapa sudah hitam. Akan melindungi. Orang hitam itu kuat. Jabal Uhud. Yang di dalam pagar ini disebut bagi atau makam untuk para sahabat waktu gugur saat perang Uhud. Jadi waktu perang Uhud itu terjadi perang besar yang menewaskan banyak sekali para pejuang Islam dan sahabat-sahabat. Makanya dimakamkan di tempat ini atau di baki. Sayyidina Hamzah Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya asadallah wa asad Rasulillah. Assalamu alayka ya sayyidas syuhada. Assalamu alayka Ya Mus'ab bin Umair. ya Ya Mu'id al-Muhtar. ya Ya Mu'id al-Muhtar man asbat. ya man asbat Qadamaihi khadamaihi ala rimahi ala rimahi hatta atakal yakin. hatta atakal yaqin. Assalamu alaikum Assalamu alaikum Syuhada Uhud. ya syuhada Uhud. Allahumma Allahumma tihim anil Islam wa ahlihim afdalul jaza afdalul jaza warfa darajatihim datlika wa karamika wa karamika ya akramal akramin. Setelah dari Jabal Uhud, lanjut kita ke kebun kurma, surganya ibu-ibu untuk belanja kurma dan coklat. Di kebun kurma ini juga kalian kalau kangen masakan Indonesia, salah satunya bakso, kalian bisa coba bakso seharga 20 real atau 100.000.
Kalau kesini jangan lupa membeli kurma ajwa, karena kurma ajwa dipercaya untuk menangkal semua jenis sihir atau hal-hal yang buruk yang ada di diri kita. Nah, ini hari terakhir saya waktu itu sebelum bertolak ke Mekah. Saya diberikan kesempatan untuk masuk ke Raudhah dengan aplikasi Nusuk, dan ini adalah sunset terindah karena berada di tepat di depan Kuba Hijau. Oke, sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.